Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat banyak anak, nikmat banyak rezeki, semuanya itu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang harus disyukurin. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah yang selalu memberikan motivasi kepada umatnya agar mencintai Islam sebagai agama yang kita anut pada saat ini, karena Rasulullah SAW penuh perjuangan ya, menegakkan Islam di muka bumi ini. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama saya Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga dalam TSM Tausiah Sepanjang Masa. Ikutin terus rancangan kami ya, ikuti terus rancangan kami di Tausiah Sepanjang Masa. Kali ini kajian kita atau tema kita yaitu tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Ya, tempat bersejarah kali ini yaitu Jabalur Rahmah atau yang disebut dengan Gunung Kasih Sayang. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin kita belum pernah pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi kita sudah melihat ya ketika orang wukuf di padang Arafah, dan kebanyakan para jemaah haji itu kan naik ke atas ya, ke puncaknya. Nah, yang naik ke atas itu semacam bukit dan gunung, itulah dia Jabal Rahmah. Tapi bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umroh, dan saya yakin percaya pasti mereka rata-rata tahu ya, dan mengenal, bahkan mereka sudah mencicipin indahnya Gunung Arafah itu sembut, menikmati suasana di Jabal Rahmah ya, Jabal Rahmah yang berada di mana? Di kawasan Padang Arafah. Nah, ini sekarang musim haji ya, para jemaah haji dan umroh, mereka pasti sudah berangkat ke Jabal Rahmah nanti dan akan melihat bagaimana suasana di Jabal Rahmah pada waktu wukuf di Padang Arafah. Baik, kita sekarang akan mengulas sedikit tentang Jabalur Rahmah, yaitu sebuah bukit, sebuah gunung yang sangat bersejarah, memiliki kesan yang luar biasa. Sekurang-kurangnya ada tiga peristiwa penting ya yang sangat bersejarah yang terjadi di Jabal Rahmah. Yang pertama adalah pertemuan antara Adam dan Hawa, yaitu Nabi kita yang pertama, atau disebut dengan nenek kita ya. Kemudian yang kedua adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyembelih anaknya Ismail. Itu terjadi di Jabal Rahmah. Dan yang ketiga adalah peristiwa turunnya wahyu ya, yang terakhir ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekurang-kurangnya tiga peristiwa penting di Jabal Rahmah. Nah, apa itu Jabal Rahmah? Gunung Kasih Sayang. Kenapa disebut dengan Jabal Rahmah? Kenapa disebut dengan Gunung Kasih Sayang? Karena di sini pertemuan antara Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Kenapa mereka bertemu di sini? Karena mereka ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan mendekati buah khuldi, bahkan jangan memakannya, tetapi mereka melakukannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah dan akhirnya mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai istrinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka diusir dan mereka turun ya, mereka diusir ke muka bumi ini. Dalam sebuah sejarah disebutkan katanya Nabi Adam itu diusir sampai ke India. Kemudian kalau istrinya yaitu Siti Hawa itu di Irak. Nah, dalam sebuah kisah disebutkan lebih dari 100 tahun mereka dipisahkan. Lebih dari 100 tahun mereka dipisahkan. Kita sama-sama tahu ya bahwa Nabi Adam itu umurnya lebih daripada 1000 tahun ya. Nabi Adam lebih daripada 1000 tahun. Jadi kalau hanya 100 tahun aja dipisahkan, ini sangat sedikit sekali ya, atau tidak begitu lama. Jangan kita bandingkan dengan umur kita. Umur kita yang hanya antara 63 sampai 70 tahun. Itulah umur baginda Rasulullah SAW, termasuk umur umat baginda Rasulullah SAW. Kemudian, setelah beberapa tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjumpakan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Di mana dijumpakan? Yaitu tadi di bukit yang disebut dengan Jabalur Rahmah. Setelah mereka berjumpa, akhirnya mereka berkasih sayang ya, berkasih sayang, maka menjadilah kita anak dan cucunya, lahirlah manusia-manusia setelah terjadinya perjumpaan Nabi Adam dan Hawa. Jadi sebagai kesimpulannya, ini adalah titik awal peradaban umat manusia. Titik awal peradaban umat manusia adalah pertemuan ya, antara Nabi Adam dan Hawa.
Kalau sekiranya Nabi Adam dan Hawa masih surganya Allah, mungkin tidak ada manusia di muka bumi ini. Tetapi karena ya hikmah sesuatu, segala sesuatu ada hikmahnya. Hikmah daripada mungkin Nabi Adam ya diusir Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akhirnya diusir. Setelah diusir mereka dijumpakan kembali, yaitu di Jabal Rahmah. Setelah perjumpaan itu akhirnya mereka beranak pinak ya, beranak pinak sampai terjadilah umat manusia di muka bumi ini. Kitalah sekarang yang saat ini menjadi cicit-cicit atau daripada Nabi Adam itu sendiri. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jabal Rahmah ini tidak begitu jauh dari kota Mekah, lebih kurang 25 km saja. Dan kalau bulan di musim-musim umroh itu hanya setengah jam aja sudah sampai. Tapi kalau musim haji bisa berjam-jam karena manusianya padat dan ramai, jutaan manusia pada waktu itu. Nah, kemudian Jabal Rahmah ini berbentuk batu-batu ya. Kalau mereka yang belum pernah melihat ke sana, itu batunya memang dari zaman Nabi Adam, bisa kita bayangkan berapa ribu tahun yang lalu ya, itu sudah ada batu tersebut. Agak berbeda dengan batu yang ada di muka bumi ini. Kemudian tingginya lebih kurang 70 meter saja. Kalau sekarang ini sudah enak ya, udah ada anak tangga untuk sampai ke atas ke Jabal Rahmah. Tetapi jangan disalahkan ya, banyak para jemaah-jemaah kadangkala menyalahgunakan daripada tugu yang ada di atas Jabal Rahmah ini, sehingga mereka mengambil spidol, menulis perkataan-perkataan yang tidak bagus ya, walaupun perkataannya itu masih sopan, tetapi itu tidak boleh. Tidak ada perintah dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis, untuk menuliskan kata-kata di tugu yang ada di Jabal Rahmah tersebut. Ini jangan disalahgunakan. Kita jangan mengotori ya sejarah-sejarah yang penuh peradaban ini yang menjadi menjadi anak peninggalan kepada generasi umat Islam selanjutnya. Kalau seandainya dibolehkan, nanti itu menjadi kotor. Bahkan sebenarnya tidak ada perintah untuk sholat, tidak ada perintah untuk berdoa di situ. Tetapi juga tidak ada larangan ya. Untuk berdoa itu tidak ada larangan. Silakan aja berdoa. Berdoa, biasanya para jemaah haji dan umrah berdoa untuk menimbulkan rasa kasih sayang apabila mereka membawa istrinya. Kalaupun tidak membawa istri atau suaminya, mereka mendoakan pasangan mereka. Di mana? Di Jabal Rahmah ini. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya terakhir yang pernah membawa jemaah haji dan umroh, hati-hati ketika Anda naik ke atas. Barang bawaan Anda diperiksa dulu. Kemudian yang kedua, kalau naik, ikutilah arahan daripada petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bukan sekali dua kali, sudah naik ke atas, mau turun, jatuh ya, sampai ke bawah. Bahkan dulu pernah dalam kisahnya juga, ada kisah bahwa ada jemaah daripada Irak ya, jatuh dan meninggal. Mungkin sudah tua, dan itu sudah takdirnya, karena tidak berhati-hati. Demikian ya, tausiah sepanjang masa dalam rancangan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, yaitu tema tentang Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Ikutin terus rancangan tausiah sepanjang masa yang akan menjelaskan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.